Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat pagi semua. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, kita sangat memuji Tuhan. Kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang begitu indah untuk kita dapat bersama-sama untuk dapat belajar bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah pasti menjadi pedoman untuk hidup kita di sepanjang hari, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Nah, saudara dan saudari, bagi melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, ya saya rindu sekali lagi untuk membawa saudara dan saudari bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami datang menghadap Engkau di dalam doa kami. Kami datang dengan membawa ucapan syukur kami. Kami datang dengan membawa terima kasih kami kepada Tuhan karena apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami membuat kami harus selalu bersyukur karena Tuhan itu selalu baik dan segala perkara bahkan yang kami tidak mengerti sekalipun semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Jadi makanya Tuhan Yesus, layaklah namamu dimuliakan, layaklah namamu ditinggikan, layaklah Engkau dikenal oleh semua manusia yang adalah ciptaanmu. Jadi terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami sekali lagi untuk kami dapat bersama-sama dengan saudara dan saudari kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di mana-mana pun pada saat dan ketika ini. Jadi doa kami kiranya penyertaan-Mu menyertai kami dan bimbingan daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk dapat merenungkan bersama dan menerima pelajaran daripada kebenaran firman Tuhan secara khusus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari, pada pagi hari ini kita ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mana mengajar kita ataupun yang mengingatkan kita ataupun memberi petunjuk kepada kita bagaimana untuk kita mampu mencegah dosa itu daripada merasuki kita, ya. Itu perkataan yang agak lebih keras ya daripada merasuki kita. Nah, kalau dengan bahasa yang lebih lembut, mungkin kita boleh katakan dari mempengaruhi kita. Itu bahasanya agak lembut sedikit. Tetapi yang merasuki itu itu lebih keras ya, karena memang itu selayaknya, karena dosa itu sifatnya keras ya, karena upah dosa itu maut. Nah, jadi harus dicegah ya daripada merasuki kita. Nah, jadi saudara dan saudari, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama ini, di mana sekalipun dan sebagai manusia, kita ini adalah tetap menjadi sasaran kepada kuasa dosa ya, yang sentiasa mau melenyap dan melemahkan kita ya, melumpuhkan kita, menghancurkan kita. Nah, itulah matlamat daripada dosa itu, yang walaupun dia datang dengan dengan penampilan yang baik, dengan penampilan yang sangat menyelerakan kadang-kadang. Ya, maksud saya menyelerakan ini sesuatu yang sangat macam kata orang ya, sangat cun dengan keinginan hati kita kadang-kadang.
sangat sesuai dengan keperluan kita kadang-kadang. Nah, ini yang dikatakan sangat menyelerakan, yang sangat menyenangkan kita. Nah, tetapi di sebalik semua itu, ya ada dosa. Nah, jadi saudara dan saudari semua, inilah yang harus kita cegah daripada berlaku ya. Nah, contohnya kalau kita melihat waktu sekarang ini di waktu pandemik, ya sama. Karena sebenarnya di mana ada perhimpunan ramai-ramai orang itu, sebenarnya ada sesuatu yang boleh membuatkan kita meriah, bahagia di sana ya, berkumpul dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Ya, pasti ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Tetapi bagi COVID, ini adalah peluang dia untuk menyerang. Nah, begitulah umpamanya dosa itu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tetapi selalunya dia menggunakan apa yang kelihatan menyenangkan itu, ya, itu yang sering digunakan pakai untuk menjadi pintu masuk. Masih ingat pintu godaan? Ya, dalam beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang pintu godaan. Nah, namun pada pagi hari ini saudara, kita mau merenungkan sedikit bagaimana kita boleh mencegah. Ya, jadi daripada banyak-banyak yang lain, pada pagi hari ini saya mau mengungsikan satu daripadanya. Nah, jadi untuk itu saya ingin membawa kita membaca dalam kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal yang keempat, kita membaca ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, jadi begini bunyinya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, jadi saudara dan saudari semua, melalui pembacaan ini kita dapat melihat ataupun mempelajari satu, boleh kita katakan sebagai satu tips untuk kita dapat mencegah dosa ini daripada merasuki kita, yaitu dengan menjaga hati kita. Nah, itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada Kain ya, ketika dia merasa ketika dia hatinya panas ya, marah itu kalau hati panas, dan mukanya muram ya, karena di dalam sudah panas, jadi muka yang di luar itu kelihatan juga ya, muramnya, merahnya. Nah, dapat dibuktikan bahwa dari dalam itu sudah berlaku sesuatu yang tidak baik. Nah, di ayat yang ke-7 kita melihat dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi ini dikatakan ini pintu hati ya. Dia sedang mengintip di sana, sehingga bersiap untuk menyerang. Sudah di depan pintu hati itu sudah terlalu dekat, siap untuk menghancurkan saja, sedia untuk membuat serangan selanjutnya saja. Nah, tetapi Tuhan memberi peringatan supaya supaya engkau harus berkuasa atasnya, kata Tuhan memperingatkan Kain. Nah, jadi saudara dan saudari, ini memberikan kepada kita bahwa dengan menjaga hati kita, kita mencegah dosa itu daripada merasuki kita. Nah, jadi saudara dan saudari, bagaimana? Apakah selama ini kita sudah mampu menjaga hati kita? Ya, seperti kita ya, kalau di kampung, dan saya pernah melayani di tempat-tempat di mana orang banyak memelihara kerbau ya. Jadi di kawasan kampung itu dibuat pagar-pagar bulu ya, supaya kerbau tidak masuk kampung, mereka berada di luar.
Ya, kalau mereka masuk di kawasan kampung, nah jadi nanti itu kerbau dia akan menggeser-geser badannya di tiang rumah, di dinding rumah, maka bergoyanglah rumah itu. Nah, jadi itu yang salah satu. Lagi satu, kerbau ini kalau dia sudah mau buang air besar itu, bukan sedikit dia punya tai itu, banyak. Nah, jadi boleh membuat bau di sekitar itu kurang enak, ya, ataupun mata memandang itu kurang baik. Nah, jadi itu adalah tindakan untuk mencegah semua itu daripada berlaku. Jadi mereka membuat pagar ataupun benteng sehingga kerbau itu tidak dapat masuk di kawasan kampung. Nah, demikian kita harus berkuasa terhadap hati kita. Ya, kita harus ada tindakan, jangan membiarkan dan jangan merelakan hati kita itu untuk dosa itu bertapak, ya, supaya jangan dia menghancurkan kita. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita harus berkuasa atasnya. Jadi saudara dan saudari, jaga hati kita. Jaga hatimu saudara dan saudari, tentang banyak perkara, banyak hal, ya. Mari kita jaga hati kita. Mungkin keinginan kita, mungkin ya siapa tahu apa yang ada di hati kita, karena segala-galanya tentang kita ada di hati kita. Makanya untuk mencegah dosa dari masuk hatimu, jagalah hatimu untuk mencegah dosa daripada merusaki dan merasuki kita. Nah, jadi dua perkataan yang hampir serupa, ya, daripada dosa itu merasuk dan dia juga akan merusak. Nah, jadi saudara dan saudari, mari kita bersama menjaga hati kita supaya jangan sampai di sana akan tumbuh benih-benih yang membuat kita berdosa. Nah, jadi saudara dan saudari, ini sedikit perkongsian untuk pagi hari ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang memberikan kesadaran kepada kami bahwa kami berkuasa untuk mencegah dosa itu daripada merasuki hati kami, karena tujuan daripada dosa itu untuk merosakkan kami. Jadi terima kasih karena mengajar kami bahwa kami bertanggung jawab menjaga hati kami. Nah, jadi Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk memampukan kami supaya kami tetap diberikan kemampuan dan tetap kuat untuk menjaga hati kami daripada segala macam godaan-godaan yang dihadirkan oleh apapun kuasa ataupun apapun yang kami lihat di luar sana yang mungkin menggoda kami, yang menarik perhatian kami, tetapi di sebaliknya itu ada dosa yang sedang menjerat kami. Jadi Tuhan, berilah kesadaran kepada kami supaya kami harus selalu berhati-hati, supaya kami dapat mengendalikan keinginan hati kami, supaya kami dapat mengendalikan kemauan kami, supaya jangan sampai kami terjerat oleh keinginan-keinginan ini. Nah, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa menyerahkan kehidupan kami bersama hari ini, pekerjaan, usaha kami, pelayanan kami, Tuhan, dimanapun kami menunaikan tanggung jawab kami masing-masing, sama ada untuk masyarakat, sama ada untuk sesama manusia, untuk keluarga, Tuhan Yesus kami berdoa, biar Tuhan yang mengendalikan dan Tuhan memimpin, menolong, memberkati, bahkan mengguna pakai hidup kami untuk menjadi berkat kepada saudara dan saudari kami yang lainnya. Tuhan, terima kasih, dan dengan kesempatan ini juga kami berdoa mengingatkan mungkin ada saudara dan saudari kami, keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah ataupun pergumulan yang boleh jadi membuatkan mereka berada di dalam keadaan yang berduka cita,
keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk merasa bersuka cita untuk sementara waktu. Tuhan, kami berdoa supaya mereka diberikan pertolongan, bahkan penghiburan daripada Tuhan, sehingga mereka tidak merasakan mereka ditinggalkan sendirian, tetapi mereka sadar karena Tuhan dan Roh Kudus-Mu menjadi penolong dan penghibur bagi mereka. Nah Tuhan, kami berdoa apapun yang kami tidak dapat sebut, yang kami tidak dapat minta untuk saudara dan saudari kami yang lain yang tidak bersama kami, yang juga tidak kami ketahui nama mereka mungkin, keadaan mereka mungkin. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa tidak ada satu perkara itu yang terlalu besar untuk Tuhan capai, dan tidak ada perkara yang terlalu kecil sehingga tidak dapat diketahui oleh Tuhan. Semua perkara besar atau kecil, semuanya tidak pernah terlepas daripada pandangan dan pengetahuan Tuhan. Jadi makanya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap saudara dan saudari kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi semua masalah dan pergumulan itu. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita pada pagi hari ini ya sampai di sini dulu, dan sampai kita berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang ini. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.